Masih di Tech News, keluhan warganet membanjiri lini masa media sosial saat koneksi internet milik IndiHome terganggu. Hal ini membuktikan semakin pentingnya peran internet pada kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana jika internet mati berbulan-bulan? Seorang peneliti dari Universitas di Amerika memprediksi bahwa ada satu fenomena alam yang dapat membuat internet padam berbulan-bulan, yaitu badai matahari. Benar nggak sih bisa mempengaruhi internet? Berikut laporannya. Dalam pertemuan tahunan Asosiasi Teknis Komputer dan Komunikasi SIGCOM 2021, Sangeeta Abdou-Joyti, peneliti dari University of California, membuat presentasi mengenai badai matahari berskala besar yang dapat menyebabkan internet padam berbulan-bulan. Dia menyebutnya dengan istilah kiamat internet. Badai matahari adalah embusan partikel elektromagnet dari matahari dalam jumlah tertentu dengan kecepatan tinggi. Lontaran elektromagnetik ini dapat menghanguskan setiap perangkat elektronik. Terkadang, lontaran energi ini mengarah ke bumi. Efek badai matahari yang bisa kita lihat dengan kasat mata adalah fenomena aurora pada daerah lintang tinggi. Jadi gini, matahari itu kan bola plasma yang panas. Di dalamnya ada interaksi atau pembakaran nuklir, reaksi fusi yang menggabungkan hidrogen menjadi helium. Nah, ketika dia menggabungkan hidrogen jadi helium, bukan cuma menghasilkan helium, tapi juga menghasilkan energi yang sangat banyak yang kemudian dilepaskan ke permukaan. Nah, yang radiasi yang kemudian dilepaskan oleh matahari sampai ke permukaan ini menyebabkan kita bisa melihat aktivitas matahari seperti adanya letupan-letupan di lapisan atmosfer atau di daerah fotosfernya matahari. Apakah badai matahari dapat mempengaruhi jaringan internet? Untuk menjawabnya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa infrastruktur internet dunia menggunakan kabel dan satelit. Saat ini jaringan telekomunikasi antar negara sebagian besar menggunakan kabel komunikasi bawah laut, termasuk untuk jaringan internet. Kabel fiber optik dipilih karena mampu menghantarkan data dalam jumlah besar. Sedangkan untuk daerah terpencil, koneksi internet biasanya menggunakan perangkat satelit. Karena badai matahari terjadi di luar angkasa, maka satelitlah yang akan pertama kali merasakan dampaknya. Jadi kalau kita memiliki perangkat elektronik di angkasa luar, contohnya satelit, ya itu pasti satelitnya akan kena dia. Mulai dari yang sederhana, misalnya berkurang fungsinya atau degradasi sementara, terus nanti balik lagi, atau degradasi yang permanen, jadi drop gitu, terus nggak bisa dipakai lagi gitu, sampai kemudian rusak secara bukan elektronik tapi secara fisik ya bisa. Misalnya solar panelnya rusak, kemudian thermal blanketnya rusak gitu ya. Jika badai matahari dapat merusak satelit, bagaimana dengan kabel komunikasi bawah laut? Apakah badai matahari juga bisa berdampak terhadap kabel bawah laut? Kalau dikatakan bisa mematikan internet, sangat pasti bisa, gitu ya. Karena perangkat internet itu kan pasti kan perangkat internet semuanya pasti pakai yang namanya elektronik, gitu ya. Jadi sedangkan badai matahari itu kan dia memancarkan yang namanya geomagnetik, kan, gitu ya. Jadi contohnya misal kabel laut itu beberapa kilo panjangnya itu kan mereka kan punya repeater gitu ya, gitu. Kabelnya mungkin kemungkinan besar nggak masalah, tapi kan dari sisi infrastruktur perangkat elektroniknya akan jadi masalah kan. Dalam sejarah tercatat 2 kali badai matahari terbesar pernah menghantam bumi. Pada 1959, badai matahari menyebabkan rusaknya jaringan telegraf di seluruh Eropa dan Amerika Utara, serta membuat aurora terlihat di atas Karibia. Sedangkan badai matahari terbesar kedua terjadi pada 1989. Saat itu aliran listrik di Provinsi Quebec, Kanada, padam selama 9 jam.
Ancaman badai matahari memang nyata, namun kita patut bersyukur karena bumi kita memiliki dua pelindung, yakni medan magnet bumi dan atmosfer. Kedua pelindung ini setiap saat melindungi bumi dari pengaruh buruk badai matahari. Begitu pula dengan satelit. Desain dan teknologi satelit modern telah dibuat untuk bisa bertahan menghadapi badai matahari. Menurut peneliti antariksa 8 Rorom Priyatikanto, Indonesia beruntung karena berada pada lintang khatulistiwa. Bagi penduduk Indonesia yang tinggal di daerah ekuator dekat dengan khatulistiwa, gangguan medan magnet, gangguan dari badai matahari itu efeknya tidak sedahsyat kalau kita tinggal di daerah yang dekat dengan kutub di lintang-lintang tinggi. Kejadian mati listrik gara-gara badai matahari yang tercatat kan di lintang tinggi, ada di Quebec, kemudian ada yang mengidentifikasi di United Kingdom. Sementara kalau di Indonesia mati listrik ya gara-gara hal yang lain gitu, bukan dari faktor matahari. Kini kembali pada pertanyaan awal, apakah badai matahari bisa mempengaruhi internet? Jawabannya bisa. Namun kemungkinannya kecil dan tidak berdampak lama. Lalu apakah badai matahari bisa membuat kiamat internet seperti prediksi Sanggeta Abdujjoti? Jawabannya juga bisa, jika badai matahari tersebut merusak kabel yang berada di bawah laut. Jika ini terjadi, artinya sistem pelindung bumi telah hilang dan kemungkinan manusia juga telah habis terbakar, seperti yang digambarkan dalam film fiksi ilmiah Knowing. Danang Wisanggeni, Lastonga Pebro, Jakarta.